Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Faradila dengan NIM 23070103994. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari apa sih itu kebijakan moneter. Nah, di sini yang pertama ada kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, yang kedua ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu jumlah seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, yaitu agar harga yang ada di pasaran itu tidak melonjak naik. Yang ketiga, ada meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja akan lebih terbuka. Untuk yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Nah, selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau dikenal dengan easy money policy atau politik uang longgar, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah yang beredar masyarakat ketika negara mengalami deflasi, resesi maupun depresi ekonomi. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu dikenal dengan tight money policy atau politik uang ketat, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Nah, selanjutnya ada studi kasus pada tahun 2022 Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk peningkatan inflasi, ketidakstabilan nilai tukar, dan pemulihan ekonomi yang tidak merata setelah pandemi COVID-19. Bank Indonesia merespon dengan serangkaian kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Berikut adalah studi kasus kebijakan moneter pada tahun 2022 beserta solusi yang diterapkan. Kondisi ekonomi Indonesia yang pertama pada tahun 2022 ada inflasi. Nah, tekanan inflasi meningkat akibat kenaikan harga komoditas global, terutama energi dan pangan, serta gangguan rantai pasok. Nah, pemulihan ekonomi setelah pandemi berjalan dengan kecepatan yang berbeda di berbagai sektor. Nah, sektor-sektor seperti manufaktur dan jasa menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, sementara sektor-sektor lain seperti pariwisata masih menghadapi tantangan. Nah, untuk yang ketiga ada stabilitas nilai tukar. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat ketidakpastian global, kebijakan moneter ketat di negara maju, dan dampak geopolitik dari konflik Rusia sampai Ukraina. Nah, solusi yang diterapkan oleh Bank Indonesia yang pertama ada kenaikan suku bunga acuan. Nah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate beberapa kali selama tahun 2022. Kenaikan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi tekanan permintaan dan menjaga daya tarik aset berbasis rupiah. Nah, untuk dampaknya, kenaikan suku bunga membantu menurunkan tekanan inflasi dengan menurunkan permintaan agregat. Namun, langkah ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik karena meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis. Untuk yang kedua ada intervensi di pasar valuta asing. Nah, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini dilakukan dengan menjual cadangan devisa guna memenuhi permintaan valuta asing. Nah, untuk dampaknya ada intervensi ini membantu mencegah depresi berlebihan rupiah dan menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, hal ini juga dapat mengurangi cadangan devisa negara. Nah, untuk yang ketiga ada penguatan kebijakan makroprudensial. Nah, kebijakan Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap perbankan, pengaturan likuiditas, dan pengendalian risiko kredit.
Untuk dampaknya sendiri, kebijakan ini membantu menjaga kesehatan perbankan dan mencegah risiko sistemik di pasar keuangan. Namun, untuk penguatan pengawasan bisa membatasi ekspansi kredit dan memperlambat pertumbuhan di sektor-sektor tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.